Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa ini adalah full shop untuk chapter 1067. Di sini alur ceritanya sudah terlihat jelas, dan tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Bagian awal menunjukkan kelompok Luffy yang bersama dengan Vegapunk. Di sini Bonnie terlihat marah, tapi Vegapunk masih santai. Bagian atas kepala Vegapunk yang berbentuk apel tentu menarik perhatian. Lalu Vegapunk menjelaskan tentang buah otak-otak yang dia makan, di mana semakin banyak informasi yang dia terima, maka otaknya akan semakin besar. Sementara itu Luffy masih asyik bermain sepatu botnya yang membuatnya bisa melayang. Selanjutnya Vegapunk menunjukkan suatu tempat di puncak pulau Egghead, dan di tempat itu tertulis Punk Record. Ya, Punk Record adalah otak Vegapunk. Otak itu akan terus tumbuh dan berkembang. Selanjutnya Vegapunk mengatakan bahwa dia ingin mengembangkan Punk Record menjadi sebuah pusat data informasi yang bisa diakses dari seluruh dunia. Lalu informasi itu akan terus dia update setiap hari. Hal itu bisa dia lakukan dengan bantuan ke-6 Vegapunk yang lain. Ya, di sini 6 Vegapunk muncul dalam satu panel. Chopper terlihat sangat menyukai ide dari Vegapunk, matanya pun berbentuk hati. Lalu Chopper melayang menggunakan sepatunya. Setelah mendengar cerita dari Vegapunk, Bonnie terlihat semakin muak pada kakek tua itu. Bonnie pun mengeluarkan pedang lasernya, dan dia langsung menodong Vegapunk. Ilmuwan itu jadi terkejut, tapi ternyata itu bohong. Vegapunk hanya berakting. Sebenarnya dia tahu bahwa pedang laser yang dibawa oleh Bonnie adalah produk gagal yang akan mengundang banyak serangga. Dan benar saja, tak lama kemudian muncul segerombolan serangga yang menyerang Bonnie. Anak Kuma itu terlihat takut dan akhirnya pingsan. Sementara itu Luffy dengan santai memegang serangga yang muncul. Vegapunk sendiri tidak begitu senang walaupun sudah diselamatkan oleh serangga yang datang itu. Dia terlihat menyesali beberapa kegagalannya dalam membuat sesuatu. Dan satu hal yang sangat diingat oleh Vegapunk adalah ketika dia gagal membuat buah tiruan Uo-Uo no Mi-nya Kaido. Ilmuwan itu memang terlihat sangat perfeksionis. Dia ingin mengerjakan segalanya dengan sempurna. Dan ternyata kegagalannya dalam membuat buah tiruan Kaido itu hanya karena warna naga yang dihasilkan berbeda. Ya, tentu kita masih ingat jika naga Momonosuke berwarna pink, sedangkan naga Kaido berwarna biru. Lalu untuk fungsi yang lain bisa berjalan dengan baik. Ya, karena teringat kegagalan yang memalukan itu, Vegapunk sampai membenturkan kepala apelnya ke tanah. Selanjutnya Vegapunk bercerita tentang robot kuno yang ada di hadapan mereka. Itu adalah robot yang dibuat 900 tahun yang lalu. Dan kemudian 200 tahun yang lalu robot itu menyerang Mariejoa. Tapi penyerangannya terhenti karena kehabisan bahan bakar. Lalu saat ini Vegapunk membuat tiruan robot itu yang sudah kita lihat bersama sebagai robot Vega Force. Tapi bahan bakar yang digunakan tetaplah berbeda dari robot kuno yang sebenarnya. Selanjutnya kita berpindah ke lokasi Vegapunk Sokka dan kelompoknya Sanji. Di sini ternyata hal yang ingin ditunjukkan Sokka memanglah robot kuno itu. Tapi Sokka tidak membawa kelompok Sanji ke lokasi robot, tetapi hanya memperlihatkan sosok robot itu menggunakan kamera pengawas. Ya, kelompoknya Sanji ini seperti berada di ruang kontrol pulau Egghead yang bisa melihat menggunakan kamera pengawas. Lalu dari ruang kontrol itu, kelompok Sanji bisa melihat kelompoknya Luffy yang sedang ada di lokasi robot kuno. Vegapunk Sokka pun menceritakan hal yang sama seperti Vegapunk asli. Dan ketika mendengar timeline 200 tahun yang lalu, Robin jadi mengingat sesuatu, bahwa timeline tersebut sama dengan waktu di mana ras manusia ikan didiskriminasi. Nah, selanjutnya kita kembali ke lokasi kelompok Luffy. Di sini Vegapunk dan Luffy terlibat dalam pembicaraan empat mata. Pada pembicaraan itu Vegapunk merasa jika Luffy sudah ditakdirkan untuk sampai ke Pulau Egghead.
dan dia pun meminta bantuan untuk membawanya pergi dari pulau itu. Iya, setelah Vegapunk mengatakan hal itu, Shin langsung berpindah ke lokasi perairan Egghead. Lokasi itu seperti lokasi di mana kapal Sunny mendapatkan serangan. Lalu terlihat kapal pemerintah dunia sedang dikepung oleh para monster laut besi. Ya, para monster laut itu seperti yang kita lihat saat mengepung kapal Sunny-Go. Penumpang di kapal pemerintah dunia itu adalah para agen CP0 dan ternyata mereka tidak mendapatkan akses untuk masuk ke pulau Egghead. Nah, di sini kita bisa melihat Lucci, Kaku, dan Stacy ada di luar kapal. Mereka terlihat bernegosiasi untuk bisa masuk ke pulaunya Vegapunk itu. Lalu ketiga CP0 itu juga terlihat memakai topeng mereka masing-masing. Lucci mengatakan maksudnya datang ke pulau Egghead adalah untuk mengembalikan Seraphim Kuma. Tapi walaupun dengan alasan itu, Vegapunk Shaka tidak memperbolehkan para CP0 masuk. Kru topi jerambi yang bersama Shaka terlihat tahu akan kedatangan para CP0. Mereka pun mulai terlihat panik. Selanjutnya, Shaka meminta seluruh Vegapunk untuk bersiap masuk ke mode pertarungan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah Shaka mengatakan itu, Shin berganti ke lokasi markas Revo Army di kerajaan Kamabaka. Di sini Lindbergh terkejut dengan apa yang sedang dia lihat. Nah, ternyata Kuma asli yang ada di tempat itu tiba-tiba bangkit. Walaupun tubuh robotnya itu masih terlihat rusak parah. Lalu Kuma pun berlari kencang. Tapi karena tubuhnya sedang rusak, Kuma jadi terjatuh. Namun dia kembali berdiri dan mencoba untuk berlari, tapi sayang sekali dia jatuh lagi. Iya, di sini Kuma seperti merespon perintah dari Shaka yang menyatakan untuk siap bertarung. Sementara itu, Dragon dan Ivankov jadi terkejut dengan tindakan Kuma. Keduanya berusaha menghentikan Kuma. Dan pada panel terakhir di chapter ini, kita melihat 3 pendiri Revo Army dalam satu panel, yaitu Dragon, Kuma, dan Ivankov. Oke, itu aja pembahasan segmen Full Shop kali ini. Jika ada tambahan, saran, dan komentar, bisa nakama tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel atau Hayato. Yo!